Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Siska Apulina di pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Sekarang kita belajar dari kegiatan 3.3, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Nah, kamu pahami dengan baik video ini, sehingga nanti kamu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk penyajian fungsi. Tetap semangat ya. Nah, kita masuk ke bentuk penyajian fungsi, yaitu dari kegiatan 3.3, memahami bentuk penyajian fungsi. Nah, ini ada di buku kita ya. Oke, kita lihat ini masalah 3.5. Kita perhatikan dulu. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer adalah Rp2.400. Nah, di sini ada pertanyaan. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp80.000? Nah, kita lihat ya. Seperti ini. Biaya 10 km. Nah, untuk biaya 10 km tentu tarif awal ditambah tarif setiap kilometer. Jadi yang 6.000 ini adalah tarif awal. Ini adalah tarif awal ya. Ini adalah tarif awal dan yang 2.400 ini adalah tarif per kilometer. Tarif per kilometer. Jadi kita lihat. Biaya 10 km berarti tarif awal. Tarif awalnya ditambah dengan biaya per kilometernya. 6.000 ditambah 10 kali 2.400, yaitu 6.000 tambah 24.000 sama dengan 30.000. Untuk biaya 15 km, 6.000 tambah 15 kali 2.400, yaitu 42.000. Dan biaya 20 km, yaitu 6.000 tambah 20 kali 2.400, yaitu 54.000. Nah, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Oke, tarif untuk 40 km perjalanan, maka bisa kita buat seperti ini. Untuk yang nomor 2, biaya 40 km. Berarti tarif awalnya tadi berapa? 6.000 ditambah 40, ya, 40 dikali dengan 2.400. Nah, itulah untuk tarif biaya untuk 40 km. Nah, ini akan ada hubungannya dengan kegiatan kita hari ini, yaitu menyajikan fungsi, ya, bentuk penyajian fungsi. Nah, kita lihat sedikit informasi. Sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Bagaimana cara penyajiannya? Seperti ini. Nah, kita masuk ke cara-cara menyajikan fungsi. Jadi cara menyajikan fungsi itu ada 5. Nah, ini dia. Ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Nah, kita langsung saja ke contoh. Nah, ini contoh ini ada di halaman 107. Ayo kita mencoba soal nomor 1. Nah, ini dia soalnya. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4 ke himpunan X. Nah, ini supaya apa? Kita ganti saja X ini menjadi B. Oke. Ke himpunan B yang anggotanya 4, 5, 6 yang didefinisikan dengan pasangan berurut F sama dengan himpunan 2,4, 3,5, 4,6. Kemudian kita disuruh menyatakan F dengan cara diagram panah, tabel, persamaan fungsi, dan grafik. Oke, kita langsung saja ke bagian A, yaitu diagram panah. Nah, untuk menggambarkan diagram panah, kita perlukan 2 kurva tertutup, ya. Ini dia kurva tertutupnya, boleh berbentuk elips, boleh berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membuat di sini ini adalah himpunan A yang di sini adalah himpunan B. Ini adalah himpunan B. Jadi himpunan A ini disebut juga daerah asal,
ya. Himpunan B disebut ini daerah kawan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita lihat anggota himpunan A itu adalah 2, 3, 4, ya. Jangan lupa ini kita buat noktahnya atau titiknya seperti ini. Nah, kemudian kita isi lagi di anggota himpunan B itu adalah 4, 5, kemudian 6. 4, 5, 6. Kita buat juga noktahnya seperti ini. Nah, kita lihat di pasangan berurutnya 2 itu dipasangkan ke 4, 3 itu ke 5, ya ini 2,4, 3,5, 4,6, maka 2 kita tarik panahnya ke 4. Oke, 3 kita tarik panahnya ke 5, ini dia panahnya, kemudian 4 ke 6. Nah, kemudian perhatikan apa relasi dari A ke B, ya. Relasi dari A ke B, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 5, 4 dipasangkan ke 6. Nah, dari sini bisa kita lihat relasinya itu adalah 2 kurangnya dari, ya. 2 kurangnya dari. Nah, artinya 2 itu adalah 2 kurangnya dari 4. 3 itu adalah 2 kurangnya dari 5. Dan 4 itu adalah 2 kurangnya dari 6. Nah, itu untuk yang bagian A. Kita lanjut ke bagian B, yaitu dengan tabel. Nah, kita lihat tadi pasangan berurutnya itu adalah 2,4, 3,5, dan 4,6. Maka tabelnya seperti ini. Ini X, kemudian Fx, 2 dipasangkan ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Gampang kan? Nah, kita langsung saja ke bagian yang C, yaitu persamaan fungsi. Nah, dari diagram panah diketahui relasi dari A ke B adalah 2 kurangnya dari. Nah, maka kita lihat ya, 2, ini tadi ya, 2 itu adalah 2 kurangnya dari 4. Kemudian 3, 2 kurangnya dari 5. Kemudian 4, 2 kurangnya dari 6. Nah, kalau anggota A kita sebut X, ya, kita sebut X, dan anggota B kita sebut Y, ini tadi B-nya ya, kita sebut Y, maka X itu adalah 2 kurangnya dari Y. Kalau kita buat ke persamaan, X sama dengan Y kurang 2. Nah, untuk persamaan fungsi itu dinyatakan dengan Y. Jadi, Y-nya adalah X tambah 2. Ini dapatnya dari sini ya. Kita pisah Y-nya sendiri, maka 2 pindah jadi tambah X tambah 2. Maka inilah yang disebut dengan persamaan fungsinya. Y sama dengan X tambah 2. Coba kita lihat untuk yang ini misalnya. Untuk yang 2,4. Nah, X-nya ini ya, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4. Coba kita lihat, apakah Y memang X tambah 2? Y-nya adalah 4 ya. 4 itu adalah 2 tambah 2. Oke. Nah, kita lihat lagi gini, 3,5. 5 itu ya, 5 itu adalah 3 tambah 2. Ini lagi, 6 itu adalah 4 tambah 2. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya nanti ada lagi anggota A, misalnya 5, misalnya anggota A ada 5. Nah, berapakah Y-nya? Berapakah pasangannya? Maka 5 tambah 2, yaitu 7. Kalau misalnya 6, 6 tambah 2, yaitu 8. Nah, tergantung dari persamaan fungsinya. Persamaan fungsi yang kita dapat adalah Y sama dengan X tambah 2. Oke? Nah, kita ke bagian yang terakhir, yaitu grafik. Perhatikan ini soalnya. Nah, kita gambarkan grafiknya dalam bentuk diagram kartesius. Maka kita lihat pasangannya, 2 dipasangkan ke 4. X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4. Jadi di sini ya, 2 dipasangkan ke 4. Oke, kemudian 3 dipasangkan ke 5. Ini X-nya 3, Y-nya 5. Maka di sini 3,5. Ini dia, 3, 5. Nah, sekarang untuk 4 dipasangkan ke 6, berarti 4 X-nya, Y-nya 6, maka di sini 4,5.
Nah, itu untuk grafiknya. Jadi soal nomor 1 ini sudah selesai. Nah, supaya kamu lebih paham, ini ada soal lagi, contoh soal. Ini dari Ayo Kita Berlatih di halaman 114 nomor 3. Ini soalnya. Daerah asal fungsi f dari x ke 4x kurang 3 adalah himpunan x di mana x lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil atau sama dengan 5, x elemen bilangan real. Yang ditanya tentukan daerah hasilnya. Oke, maka kita jawab. Nah, pertama kita tentukan dulu daerah asal. Nah, ini kan masih dalam notasi pembentuk himpunan. Maka kita akan menyatakan ini anggota-anggotanya. Katanya itu adalah x ya, lebih besar dari negatif 2. Kemudian x-nya itu lebih kecil atau sama dengan 5. Maka anggota-anggotanya adalah yang lebih besar dari negatif 2 adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kenapa 5-nya masih ikut? Karena di sini ada tanda sama dengan. Jadi x-nya itu lebih kecil atau sama dengan 5. Apakah 6 itu tuh? Tidak. Karena x-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, maka inilah daerah-daerah. Inilah anggota dari daerah asalnya. Nah, yang dicari nanti adalah daerah hasil. Nih, yang dicari adalah daerah hasil. Maka kita buat di sini. Nah, fungsinya adalah 4x kurang 3 ini ya. Ini 4x kurang 3. Dari x ke 4x kurang 3, maka bisa ditulis seperti ini. Fx sama dengan 4x kurang 3. Oke, berarti kita mulai dari f negatif 1. Nah, f negatif 1 ya. Maka x-nya kita ganti dengan negatif 1. 4 kali negatif 1 kurang 3 sama dengan 4 kali negatif 1 adalah negatif 4 kurang 3. Negatif 4 kurang 3 adalah negatif 7. Demikian seterusnya. Nah, kita cari lagi F0. F0 berarti 4 kali 0 kurang 3. Nah, ini fungsinya ya. 4x kurang 3. Berarti yang diganti-ganti itu adalah nilai dari x. 4 kali 1 kurang 3 sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Itu kalau untuk F1. Untuk F0, 4 kali 0 kurang 3. 0 kurang 3 adalah negatif 3. Begitu juga untuk F2. Berarti 4 kali 2 kurang 3 sama dengan 8 kurang 3 sama dengan 5. Kemudian untuk F3, maka yang diganti adalah X-nya. 4 kali 3 kurang 3. 4 kali 3 adalah 12, kurang 3 sama dengan 9. Kemudian yang terakhir, kemudian F4. 4 kali 4 kurang 3 sama dengan 16 kurang 3 sama dengan 13. Nah, satu lagi, F5. Nah, F5 sama dengan 4 kali 5 kurang 3. Nah, ini 5, maka yang diganti adalah X-nya menjadi 5. 4 kali 5 adalah 20 kurang 3. 20 kurang 3 adalah 17. Sehingga daerah hasilnya adalah negatif 7, negatif 3, 1, 5, 9, 13, dan 17. Jadi ini daerah hasilnya ini sebetulnya itu adalah negatif 7, negatif 3, 1, 5, 9, 13, dan 17. Oke, itulah untuk daerah hasil. Jadi demikian untuk soal nomor 3 halaman 114. Nah, kamu sudah melihat kan video penjelasan tentang memahami bentuk penyajian fungsi. Jadi, semoga kamu bisa paham dan kamu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang bentuk penyajian fungsi. Jadi, demikian pelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jika harus keluar rumah, gunakan masker dan jaga jarak. Sampai jumpa. Terima kasih.